warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am, wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan karunia kepada kita, khususnya di petang hari ini, di hari Kamis. Kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di rumahnya ini, dan di waktu yang fadil ini insyaallah doa mustajab di saat antara asar dengan maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya dan mengharapkan ridhanya. Amin. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama pula kita haturkan dan doakan untuk Nabi junjungan alam, Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Mudah-mudahan hidayah beliau, sunnah beliau senantiasa menghiasi jalan kita, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita pemahaman yang benar terhadap ajaran Nabi kita yang semuanya pasti benar. Semoga diberi pula kita kekuatan oleh Allah SWT untuk mengikuti kebenaran dengan dalil-dalilnya dan menjauhi kebatilan dengan segala syubhatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita diperjumpakan Allah melalui kitab atau melalui wasiat Imam Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan berikut sebelumnya, bahwa ini wasiat imam kepada anaknya dengan harapan mereka menjadi penerusnya, menjadi ulama rabbaniyin, ulama yang berilmu dan beramal, yang jauh daripada syubhat dan hiyan. Dan kita pun insyaallah mengambil manfaat dari wasiat ini. Semoga kita pun bisa membenahi diri seperti yang terdapat dalam wasiat ini. Qala rahimahullah ta'ala, wa iyyakuma wa qira'ata syai'in minal mantiqi wa kalamil falasifah, fa inna dhalika mabniyun 'alal kufri wal ilhadi wal bu'di 'anis syari'ati wal ibad. Hati-hati kamu berdua, jangan sampai atau jauhilah membaca yang berkaitan dengan ilmu mantiq dan perkataan para ahli filsafat. Ini berat bagi kita nih, karena ini sudah ya wajib ini. Nah, ya gitu, ini kata Imam Al-Baji. Sabar dulu ya, apa alasan? Alasan beliau, fa inna dzalika mabniyun 'alal kufri wal ilhadi wal bu'di 'anis syari'ati wal ibad. Alasannya adalah karena pada umumnya perkataan itu, ilmu ini pada dasarnya dibangun di atas kekufuran dan pengingkaran
serta jauh dari syariat. Serta jauh dari syariat. Dan menjauhkan orang pula dari syariat. Ini kata Imam Al-Baji rahimahullah ta'ala. Benar apa salah nih ya? Hah? Kalau kita melihat beberapa kasus dan fenomena yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini, yang banyak atau yang pernah melakukan hal-hal yang di luar kepatutan, seperti menghina Tuhan atau mencela atau menista Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang bergelut dengan ilmu ini. Seperti pernah terjadi ya, mahasiswa yang bertakbir dengan bunyi anjing hu akbar. Nasallallahu alaihi. Ini juga dari jurusan filsafat. Ada pula dosen yang mengatakan menulis nama lafzul jalalah di atas secarik kertas dan menginjak-injak dengan sepatunya. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu bukanlah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain-lainnya. Oleh itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenal? Imam Al-Ghazali kenal? Enggak. Namanya siapa? Enggak kenal. Namanya paling mudah dihafal. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Gini. 5 kali namanya Muhammad semua. Ayahnya Muhammad, datuknya Muhammad, datuk ayahnya Muhammad, datuk-datuknya Muhammad, datuknya Muhammad. Masya Allah ya. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah At-Tusi. Kunyahnya Abu Hamid. Beliau sangat cerdas dan sangat ahli di bagian bidang filsafat dan ilmu kalam, sehingga beliau bergelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, hujjahnya Islam, karena dengan ilmunya yang tinggi tersebut, dengan kecerdasannya yang luar biasa itu, kenyudusannya, dia menjadi benteng bagi pemikiran Islam menurut orang. Tapi beliau sendiri di akhir hayatnya menyesal kenapa mempelajari dan menggeluti ilmu ini. Tapi selalu nyesal itu di belakang. Maka beliau menasihati siapa yang ingin selamat dalam agamanya, tolong jangan ikuti cara saya ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Demikian pula dengan Imam Syafi'i sebelumnya. Imam Syafi'i wafat tahun 200? Tidak tahu juga. 204 Hijriah. Juga memfatwakan haramnya mempelajari ilmu ini. Ibnu Salah juga mengatakan demikian, dan masih banyak. Oleh itu pendapat Imam Al-Baji ini bukanlah pendapat yang aneh dan ganjil di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah
mengatakan karena sesungguhnya asal ilmu ini dari kekufuran. Artinya dari orang-orang yang tidak beriman. Dari mana asalnya? Dari Yunani kuno. Siapa datuknya? Aristoteles. Dia hanya memiliki 3 murid terkenal, yaitu Uwo Plato, ya, Onga Sokrates, dan Udo Alexander Agung. Mereka inilah yang menjadi bapaknya filsafat dunia itu. Dan mereka sudah ada sebelum Islam datang. Dan Nabi SAW tidak pernah menganjurkan umatnya untuk belajar ilmu ini. Tidak pernah menganjurkan umatnya mempelajari ilmu ini. Andainya bermanfaat dan dia sudah ada, Nabi menganjurkan. Jadi mudaratnya lebih banyak. Jadi kata Imam Al-Baji, fa innahu mabniyun 'alal kufri wal ilhadi, dia bangun di atas kekufuran dan ilhad, yaitu mengingkari mulhid, wal bu'di anis syariah, dan jauh dari syariat. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ilmu ini tidak mendahulukan atau tidak mengakui sesuatu kecuali yang sesuai dengan logika. Tapi logikanya mereka bukan logika yang logis. Menurut logika. Kalau tak sesuai, maka ditinggalkan. Maka yang pertama yang membawa umat ini menyimpang dari Islam, itu lahirnya pemahaman Mu'tazilah yang mempertuhankan akal, di mana mereka tidak mengakui keunggulan wahyu. Bagi mereka wahyu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila bertentangan dengan akal, maka ditinggalkan wahyu, didahulukan akal. Sehingga banyak di antara syariat yang tertolak olehnya. Cahaya. Karena tidak sesuai mata itu terbatas. Demikian juga dengan akal kita. Akal itu sangat terbatas. Makanya wahyu lebih luas. Bila tak termakan oleh kita, berarti bukan masalah yang tidak masuk akal. Akal kita itu yang sempit. Akal kita itu yang sempit. Saya bisa bantu masukkannya. Siapa yang tidak masuk akal nanti saya bisa bantu memasukkannya. Ya terpaksa, tapi izinkan saya ngorek-ngorek yang kotor-kotor di dalamnya. Sakit memang. Ada orang terkilir kan. Gimana bawa tukang urut. Apa Ustaz masnya obatnya 1 cuma Pak katanya. Tahan sakitnya. Tahan sakit. Kalau tidak tahan sakit tidak sembuh. Demikian dengan akal itu. Kalau nak masuk, tahan juga, harusnya periksa dulu apa isinya. Kalau isinya banyak virus, terpaksa ada di endoskopi dulu ya. di sinar laser dulu. Ya seperti Umar radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang meragukan takdir di masanya, oleh Umar diberikan ayat tak masuk. Disuruh dia baca hadis tak masuk. Akhirnya pakai apa? Pakai cambuk. Pakai cambuk. Setelah dicambuk pergi. Besok balik lagi. Belum sembuh juga, dicambuk lagi. Belum sembuh lagi, dicambuk lagi. Sampai yang ketiga dia bilang, ya Amirul Mukminin, kalau nak bunuh saya bunuh aja lah. Tapi sakit saya dah sembuh. Sakit saya dah sembuh. Karena terapinya terpaksa terapi berat. Karena penyakitnya berat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Pernah juga datang seorang pemuda kepadanya. Menurut saya tak masuk akal katanya sebagian.
Oleh Abdullah bin Abbas, pemuda ini Yong, ya, tengok depan tuh, siapa tuh? Masih di PKM, oh ini nampaknya Bang Eris nih, Bang Eris. Tengok lagi sampai ke Ma'had Asrama Putra, udah kabur nih. Tapi tengok-tengok langkahnya Bang Ardi nih katanya. Iya kan? Ada Ardi dah. Hah? Pas di Bulu Cina, udah golap, udah ada nampak lagi. Kan padang pasir kan? Jauh mereka. Siapa itu? Tidak terdata lagi. Orangnya ada apa enggak? Orangnya ada apa enggak? Ada. Cuman kita tak kenal lagi. Pasalnya apa? Pandangan mata kita terbatas. Berarti kata beliau, sebagaimana pandangan matamu terbatas, wahai anakku, demikian pula akalmu juga terbatas. Nah, gimana kita nak menjadikan patokan benar dan salah itu bersandarkan pada akal telanjang saja, tak didukung dengan dalil. Disinilah letaknya kerusakan ilmu ini. Disinilah letaknya kerusakan ilmu ini. Sehingga banyak orang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tak masuk akal. Perlu contoh? Perlu contoh? Saya takut Tuan kesakitan nanti. Oh, kesakitan. Misalnya ada sebagian karena ilmu ini menurutnya tak masuk akal, Allah dalam hadis Nabi yang sahih muttafaq alaih disebutkan bahwa Allah setika tinggal sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia atau langit pertama, yaitu tanda kemurahan Allah menjemput doa kita. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Iya kan? Jelas? Taib. Menurut mereka tak masuk akal. Main akal lagi ya, tak masuk akal. Kenapa? Berarti kalau seandainya Allah pindah ke langit pertama, berarti aras tinggal, aras kosong. Tadi sifat lain mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Jadi tidak masuk akal. Kalau saya sangat masuk akal, karena saya punya akal. Saya punya akal. Kenapa? Anda mengatakan bahwasanya kalau Allah turun berarti meninggalkan aras, karena Anda mengukur dengan ukuran apa? Ukuran makhluk. Ukuran makhluk. Dasman turun dari kursi meninggalkan kursi. Bukankah menganalogikan al-khaliq kepada makhluk dalam ilmu yang dibangun di atas ini juga qiyasun ma'al fariq? Mengkiaskan sesuatu yang berbeda, boleh? Boleh saya kiaskan tuan-tuan, ini misalnya siapa namanya? Pak Haji ini, ya saya kiaskan dengan perempuan, boleh? Tidak boleh, karena berbeda. Maka kias ini adalah kias ma'al fariq, maka fasidul i'tibar, maka natijahnya fasid, rusak. Kalau barang rusak boleh dipakai? Boleh pakai? Ini akidah rusak. Padahal masih, walaupun ikhwani fillah, di makhluk sendiri kita bisa pakai secara akal untuk meyakini ini. Antum masih hidup? Apa buktinya? Oh, masih bisa bicara ya. Ada ruh? Ada ruh? Ada. Di mana tinggalnya? Tidak tahu ya. Ada ruh kan? Nanti kalau mati boleh kami otopsi. Kami nak cari di mana tempat ruh itu tinggal. Paham maksud saya? Hah? Ruh ketika orang sudah mati keluar enggak? Keluar enggak? Ada tempat yang ditinggalkannya? Ada tempat yang ditinggalkannya? Maka saya minta nanti di otopsi diperiksa, di mana, lubang mana ruh kemarin. Enggak ada meninggalkan tempat, ikhwan. Walaupun dia keluar tapi tidak meninggalkan tempat. Ini pada makhluk saja terjadi. Jelas? Tidak ada tempat yang dikosongkannya.
Iya enggak Ustaz? Taib. Antum punya akal? Boleh kami hilangkan akalnya? Hah? Akal itu ada apa enggak? Ada enggak? Di mana tempatnya? Khilaf di antara para ahli filsafat. Ikhtilaf di antara ahli filsafat. Ada yang mengatakannya di hati, ada yang mengatakannya di otak, ada yang mengatakannya di dengkul. Ini pas sedang marahnya. Dan ada ahli filsafat yang mengatakan buah diletaknya, mohon maaf ya, di kemaluan. Ada yang mengatakan begitu. Pasalnya orang kalau sudah ikut syahwat hilang akalnya katanya. Ya. Ada yang mengatakan begitu, bukan saya ya. Saya bukan ahli filsafat memang. Tapi dah pandai lah. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Nah, bila akal itu hilang, tolong periksa tempatnya di mana. Enggak ada kan? Jadi bahasa bahwa sesuatu bila pergi meninggalkan sesuatu tempat, ini adalah kias yang tidak benar. Karena di makhluk sendiri ada sesuatu yang pergi tidak meninggalkan bekas. Iya? Ada? Tidak meninggalkan tempat, iya kan? Contohnya ruh tadi. Makanya saya katakan, tak ada akidah ini yang tak masuk akal. Kalau tak masuk akal karena apa? Karena ada tersumbat. Karena atau terlalu padat isinya dengan yang lain-lain. Akibat daripada ilmu ini lagi. Akibat daripada ilmu ini lagi. Sehingga terjadilah berbagai penyelewengan akidah yang sayangnya banyak kenanya. Atau boleh dikatakan mayoritas korban daripada ilmu ini. Sehingga ketika kita bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita dijauhkan daripadanya dengan alasan tak masuk akal, tidak sesuai logika, ini tidak sesuai dengan akidah, keyakinan umumnya masyarakat dan sebagainya. Kenapa? Karena masuk ilmu al-falasifah, ilmu mantiq tadi. Padahal di zaman Nabi SAW semua ini bisa mereka terima. Demikian juga dengan syariat-syariat yang lain. Ikhwani kaum muslimin. Wa innama, ini dia jelaskan alasannya. Wa innama uhadzirukuma min qiraatiha ma lam taqra min kalamil ulama. Saya hanya melarang kalian, mengingatkan kalian jangan membacanya selama kalian belum mendengarkan, belum membaca pendapat para ulama. Ma taqwiya atau taqwiyan bihi ala fahmi fasadihi, yang membuat kalian paham atas rusaknya ilmu itu. Jadi bukan untuk memakainya, paham akan rusaknya ilmu itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hukmi fi ahlil kalam, menurut saya hukum yang patut untuk ahlil kalam adalah an tusawwada wujuhuhum, mukanya dipenuhi arang, thumma yusaqu bihim fil aswaqi wat turuqat, kemudian diseret di jalan-jalan dan di pasar-pasar, lalu dikatakan yunada alaihim hadza jazaa'u man taraka kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala 'alal kalam. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan ilmu kalam. Makanya kalau datang Syafi'i hari ini, kalian pasti tidak mau mazhab Syafi'i nampaknya. Kalau datang Imam Asy-Syafi'i sekarang, nampaknya tidak mau ikut mazhab Syafi'i. Kadang rupanya tidak salah gitu kan. Kaum muslimin dan muslimat, jadi selama kalian belum membaca, mempelajari perkataan para ulama tentang rusaknya ilmu itu, wa dha'fi subahi, dan lemah subuhatnya, wa qillati tahqiqihi, dan karena tidak lemah tahqiqnya, lemahnya penelitiannya, makhafata yasbiqa ila qalbi ahadikuma
karena saya takut akan masuk lebih dulu ke dalam hati salah seorang kalian min subahi tamwihim, subuhat-subuhat yang mereka pasarkan itu. Ma la yakunu innahu minal ilmi ma yaqwa bihi ala raddih, padahal dia belum memiliki ilmu yang cukup untuk menolak subhat tersebut. Dan rata-rata kita adalah orang yang lemah. Seperti kata sebagian ulama, Abu Bakar Al-Barbahari menyebutkan, innal quluba dha'ifah wal fitanu jallabah. Hati-hati kita ini lemah. Dan fitnah, subuhat itu keras tarikannya. Jadi saya melarang kalian, wahai anakku, jangan mempelajarinya, sebab kalau kalian belum berilmu yang cukup untuk menolak subuhat itu, kalian termasuk yang terjatuh dan terjerumus ke dalam subuhat tersebut. Karena asalnya subuhat, asalnya adalah subuhat. Apa tadi asal subuhat? Segala sesuatu yang tak sesuai dengan akal mesti disesuaikan dengan akal. Berarti berapa banyak syariat yang tak sesuai dengan akal, ya ikhwan? Misalnya, bagi akal ibu-ibu, bapak-bapak nikah 4 orang kan tak boleh, kan tak masuk akal kan? Coba tanya bu-ibu, masuk akal tak ya? Pasti tak masuk akal. Iya kan? Lalu ditolaklah ini. Tapi kalau selingkuh, wajar-wajar aja. Wajar aja, masuk akal. Zamannya sekarang, zaman selingkuh. Iya kan? LGBT, wajar sebagai penyaluran hasrat. Orang kan tak sama hasratnya. Tapi kalau orang punya hasrat lebih dari satu, tak boleh. Tak sesuai logika. Inilah logika sakit itu, akibat daripada ilmu ini. Logika sakit. Tapi tidak semua sakit, Ustaz. Tidak semua sakit. Ada orang yang merasa sakit, ada yang merasa tidak sakit. Saya kalau diperiksa, saya tak merasa sakit nih. Tapi kalau pas diperiksa ginjal, masalah nih Ustaz katanya. Kolesterol naik katanya kan. Tekanan darah tinggi nih katanya. Jangan makan lagi lemak-lemak. Awak suka lemak? Kan tak periksa. Iya kan? Kan dan itu. Sebagian kan tak merasa memang. Dia dalam keadaan tidak benar, tapi tak merasa dia dalam kesalahan. Ada enggak? Ada kita yang tak merasa? Ada. Maka terkejut ketika dikasih saya tahu. Ada seorang ustadz yang dia itu sudah masuk ke seluruh aliran atau banyak aliran yang terkenal. Ini. Masuk dia. Bahkan sudah sampai pada tingkat tertinggi. Bisa manggil arwah. Kan hebat nih kan. Bisa manggil orang yang dalam kubur. Saya belum bisa loh. Saya masih rendah masih ilmu saya. Dia bisa manggil arwah. Baru Ahad kemarin dia cerita selesai kajian pagi. Dia cerita sama saya. Saya panggil ibu bapak saya Ustaz. Hadir persis, suaranya sama, orangnya sama. Saya panggil lagi guru kami yang berasal dari Paris. Tariah mana? Dia panggil. Datang, udah mati puluhan tahun yang lalu. Datang. Hebat ya? Emang enggak? Ya saya merasa hebat waktu itu. Cuman satu yang harus diketahui oleh siapapun yang nak masuk jalan-jalan itu, saya waktu itu wajib memposisikan diri sebagai Tuhan. Syirik enggak? Syirik enggak? Mereka tidak menganggap syirik itu. Itu menanggap makamnya sudah tinggi. Makamnya sudah tinggi. Fir'aun dulu juga semagakan makamnya tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jadi dia memanggil orang arwah itu, dia seperti Tuhan memanggil, dia memposisikan itu sebagai Tuhan.
Ini kalau ada yang manggil-manggil arwah nanti, dia yang bilang ini bukan saya. Saya tidak pernah mengalami. Dia yang mengalami. Kalau tuan-tuan mau tahu orang ini, saya tunjukkan. Mau? Nak belajar? Ya, saya tunjukkan. Saya harus membersihkan diri sebagai Tuhan, katanya. Kalau ada yang, karena dia sudah masuk berbagai aliran itu. Baca ayat ini kan, kalau ada yang kalian bisa manggil arwah, ada yang hafal kan? Rupanya bukan itu maksudnya. Allah sebutkan tafsirnya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Rupanya yang dimaksud itu, yang sawa itu, yang sama-sama itu, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Kalau mau, insya Allah sama-sama kita. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti kalau bersekutukan boleh berkawan? Enggaklah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah masing-masing kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Inilah kalimatun sawa. Ikhwani fillah. Tak terasa waktu sudah pukul 5. Hah? Yang terlalu panjang bicara atau tuan-tuan yang masih ngaku? Baik, kita selesaikan ya. Jadi ikhwani, ini bukan paham radikal, enggak. Karena inilah akidahnya Nabi Muhammad SAW. Kecuali tuan-tuan setuju mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu radikal. Setuju? 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 Ya kalau setuju ya saya tidak setuju. Ya. Nabi Muhammad inilah akidahnya. Tetapi ketika ada orang Yahudi yang mau meninggal, dia datang jenguk. Iya kan? Disuruh untuk bersyahadat. Dia tak paksa. Ketika anak itu nengok ke ayahnya, ayahnya bilang ati Abul Qasim, ikuti anjuran Abul Qasim Muhammad. Akhirnya selamat, dia masuk surga insyaallah taala karena husnul khatimah. Jelas ikhwan? Hah? Kemudian ketika ada berperang, Nabi mengajarkan bahwa anak-anak tak boleh diganggu, wanita tak boleh tak boleh dibunuh, orang-orang tua jangan, ulama-ulama jangan, rumah-rumah ibadah jangan dirusak. Jelas? Karena Al-Islam kita mengajarkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kalian berbawa oleh karena kebencian pada suatu kaum, kalian tidak berbuat adil, i'dilu. Jadi itulah kaum muslimin. Jadi kalau ada yang mengatakan paham radikal, dia itu radikal sebenarnya itu. Dia itu radikal, ingin memaksakan pahamnya kepada kita. Dia yang radikal, bukan kita. Karena ini Nabi SAW yang mengajarkan pada kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, wa amartukuma bimutala'ati. Kalau sudah kuat, tapi saya ingatkan tadi ya, Al-Quran harus hafal. Kalau tidak kuat kalau menghadapinya, tidak kuat. Walaupun ayat itu ada, tapi rasa-rasanya pernah baca, tapi tadi mana katanya. Akhirnya kalah kita berdebat. Kalah kita berdebat kan? Udah kalah ngaku aja. Makanya Imam Ahmad ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad di depan khalifah, dia syaratkan kita tak boleh pakai tafsir, tak boleh pakai takwil, pakai Al-Quran dan hadis. Siap? Siap. Nah, baru nampak mana yang berisi, mana yang tak berisi. Pakai Al-Quran dan hadis. Makanya ahli filsafat itu selalu mengundang kita untuk berdebat jangan pakai Quran dan pakai hadis. Karena kalau Quran dan hadis dikiranya jumud katanya. Tahu jumud? Boku. Masa Al-Quran dikatakan boku ya? Datang daripada Allamul Ghuyub, Alimul Ghaibi Wasyahada, yang maha tahu yang nampak dan yang tidak nampak. Sesungguhnya itulah yang ilmu sebenarnya, tapi kita sudah dijauhkan daripadanya. Jadi kalau tuan-tuan nak menyaring, pakai apa saringan? Saringan bocor semua. Ya. Kalau melintau atau melintau, menapis atau menapis. Kalau tapisannya bocor, bisa dipakai. Kita tapisan rata-rata bocor kan? Rata-rata
bocor, maka kita kalah. Saya selalu katakan ya ikhwan, kita ini sebenarnya punya yang lebih dari semua orang, tapi karena kita mengekor ke orang, ekonomi pakai ekonomi orang, kalah lagi kita. Ya enggak? Kalau riba, mana yang menang? Yahudi juga. Akhirnya kita jadi dibawa ketiak terus. Politik, ngekor lagi sama orang, akhirnya kalah lagi kan? Karena sistemnya sistem demokrasi produk mereka, kalah lagi kita. Apa lagi? Produksi, ngekor lagi sama orang, akhirnya kita kalah terus. Kalau mau menang, jangan ngekor ya, jangan ngekor. Masa ada pandai jalan ngekorin lagi? Kan ada pandai jalan semua nih, udah tua pula, jangan ngekor. Nah, afwan, litatahaqqaqa dha'fahu wa dha'fal mu'taqidi lahum. Tapi tujuannya kalian mempelajari itu bukan untuk ngikutinnya, tapi supaya kalian tahu kelemahan ilmu itu dan kelemahan orang yang berkeyakinan pakai ilmu itu. Tadi sudah kita contohkan ya, bahwa selalu pakai analogi yang keliru. Analogi yang keliru, membandingkan Allah dengan makhluk. Berarti tasbih jadinya. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Disitulah letak kesalahan ilmu ini, kaum muslimin. Warakakatal mughtarri bihi, dan kelemahan dan kerancuan orang yang tertipu dengan ilmu ini. Ini kan selalu digambarkan kaum muslimin, siapa yang hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sesat. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, bila kalian pegang teguh keduanya kalian tak sesat. Mana yang kita ikuti ini? Kata Nabi tidak sesat, kata orang sesat. Mana yang perlu diikuti? Hah? Jelas ikhwan. Sebagian orang mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, akan sesat. Kata Nabi, mengikuti Al-Quran Sunnah kalian selamat. Mana yang benar? Mana yang benar? Perkataan Nabi. Dia perkataan ini sebenarnya perkataan sesat. Nah, katakan tidak sesat, kalian katakan sesat. Tuan-tuan beriman pada Nabi atau pada orang? Wih, beriman pada Nabi atau pada orang? Pada Nabi. Nabi katakan bila kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak sesat selamanya. Selamanya. Sebagian orang mengatakan kalau kitab dan hadis saja dibaca ustaz sesat kita, katanya. Gimana itu? Mana yang diikuti? Nabi atau orang? Nabi atau orang? Ya Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman kalau kita tak paham, tentu kita bertanya pada yang paham. Itulah gunanya para ulama kita. Baik dipahami secara mazhab maupun tanpa mazhab. Tanpa mazhab bukan berarti tak mempelajari ulama mazhab. Jangan salah paham ya. Sebagian orang, kalau tidak berarti tidak pakai mazhab Syafi'i, tidak mazhab Hambali. Tidak. Semuanya dipelajari. Cuman kita tak terpaku dengan satu mazhab. Dipilih. Tapi pilih jangan yang paling enak. Ini kan paling enak dicari, tidak betul itu. Karena seperti kata Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, dia katakan idza tabi'ta idza akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kullu. Kalau kamu pilih rukhsah setiap ulama, berkumpullah padamu segala keburukan. Pemikiran orang yang memakai ilmu itu. Wa annahum min aqbahil makhariq wat tamwihat. Dan bahwasanya teori itu adalah yang seburuk-buruk pelanggaran dan syubhat. Wujuhil hiyali wal khuza'bilat,
dan seburuk-buruk bentuk hilah. Hilah itu artinya dalih. Wal khuza'bilat, dan kelemahan-kelemahan yang dicari-cari. Allati yaqtaru biha man la ya'rifuha, yang orang tidak kenal dengan keburukan itu terpedaya olehnya. Dia mengira itulah ilmu yang sebenarnya. Wa yasta'dhimuha man la yumayyizuha, menganggap itulah yang paling hebat bagi orang yang tidak mengenalinya. Walizalika idza haqqaqa man ya'lamu ahad minhum wajadahu 'ariyan minal ilmi ba'idan anhu. Oleh sebab itu, bila ada orang berilmu yang berdebat berhadapan dengan mereka, pasti tidak akan ditemukan orang ini tidak berilmu, jauh daripadanya. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Aziz Al-Kinani dengan Hafs Al-Fard, Imam Asy-Syafi'i dengan Hafs Al-Fard, Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad, dan Ibnu Taimiyah dengan yang lain-lainnya. Ketika mereka berdebat pakai ilmu, nampak tidak berilmunya. Karena apa? Karena main di sini semua. Ketika kita tanyakan hadis, dia nggak tahu. Ayat tak paham. Nah, yadai anhu yaktumu ilmahu innama yaktumu jahlahu. Ketika ditanyakan dalil, ada dalilnya tapi saya tidak mau sebutkan. Dia nak sembunyikan ilmunya katanya, padahal dia menyembunyikan kejahilannya. Sebab kalau disebutkan ayatnya, pasti katakan, oh itu ndak, itu pahamnya mas, bukan itu pahamnya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan begini, Nabi mengatakan begini. Tapi orang kadang-kadang menyembunyikannya, menyembunyikan kejahilannya. Dengan apa? Dengan mengatakan ada tetapi barangnya tidak dikeluarkan. Wa huwa yanimmu alaihi, dan sikapnya itu mengisyaratkan kepada itu. Wa yarumu ayyasta'ina bihi wa huwa yu'inu alaih, dan dia sebenarnya ingin dengan pendapatnya itu memenangkan diri, tapi dialah sebenarnya yang dikalahkan oleh ilmunya itu. Wa qad ra'aitu bi Baghdad wa ghairiha madidai minhum hadha sya'an, saya sudah saksikan langsung di Baghdad. Coba bayangkan dari Madrid, dari Madrid sampai ke Baghdad, jauh apa dekat? Jauh. Itulah Abdul Walid Al-Baji. Jadi dia ngomong ini, ikhwani billah, akhwati billah, bukan tidak berpengalaman. Dia dari Spanyol sana, Andalus. Spanyol tahu? Spanyol dia tahu, Madrid tahu. Gara-gara Real Madrid nih. Nah, ya, di Andalus datang ke Baghdad belajar. Maka dia banyak yang dia lihat lewat Mesir, lewat Maghrib, lewat Maroko, lewat Libya, lewat dan seterusnya sampai ke Makkah, Madinah, terus ke Baghdad. Saya saksikan di Baghdad orang yang mengatakan dia menguasai ilmu ini, ilmu filsafat tadi, mustahqaran, tak diperhatikan orang, mustahjanan, dihinakan, mustad'afan, dianggap orang yang tidak berilmu. La yunadhiru illa al-mubtadi, tak ada yang mengajaknya diskusi kecuali hanya orang-orang yang baru menuntut ilmu. Wa kafaka bi ilmi sahibihi fid dunya marmuqun mahjur. Cukuplah bagimu wahai anakku bahwa orang yang memiliki ilmu ini tidak diperhatikan dan ditinggalkan. Wa fil akhirati madhurun mathbur, dan di akhirat nanti akan merugi dan celaka. Wa amma man yata'ata dzalika min ahli baladina, adapun orang yang mempelajari ilmu ini dari negeri kita, ini kata beliau di Andalus, falaisa indahu in minhu illa ismuh, mereka hanya tahu namanya saja, mereka tak menguasainya. Mereka tak menguasainya. Wala wasala ilaihi la dzikruh, dan tak sampai kepadanya hakikat ilmu filsafat itu kecuali sebutannya saja. Ini kata Abdul Walid Al-Baji rahmatullahi alaih kepada kedua anaknya, yang intinya adalah mereka, atau dia mengingatkan anaknya jangan terlibat dengan ilmu-ilmu yang manfaatnya sangat-sangat tidak jelas dan mudaratnya sangat-sangat jelas. Ya, manfaatnya tidak jelas dan mudaratnya sangat jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat daripada kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan pemahaman yang benar dan kekuatan untuk mengamalkannya, dan dijauhkan dari pemahaman yang salah
dan diberikan kekuatan untuk menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Ini pendapat Imam Abul Walid Al-Baji rahimahullahu taala.